besar. Nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh, sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah dirikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin, amin. Kita masih mau terus untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita berada, Tuhan. Walaupun kita terpisah secara jarak, tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia omnipresence, Dia hadir dimanapun kita berada. Di ruangan ini, bahkan di tempat saudara berada sekarang. Mari kita sembah Dia. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, we worship you. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kamu setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan selalu setia buat kita. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
atas waktu kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan ini benar-benar menjadi nyanyian yang harum bagi Engkau saja Tuhan. Ya Bapa, persiapkan jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Persiapkan pikiran kami. Persiapkan telinga kami untuk bisa mendengar akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya saja menjadi pendengar akan firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu itu benar-benar bisa menjadi rema di dalam hati kami, yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sangat mengucap syukur atas hadirat-Mu di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapak, dan setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab begitu besar kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menganugerahkan kehidupan ini kepada kami, yang olehnya hari ini Tuhan, kami dimanapun berada, dalam keadaan apapun dari tempat kami masing-masing, kami dapat beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Setelah kami menaikkan puji-pujian ya Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapilah hamba-Mu Tuhan, pakailah bibir, lidah, dan mulutku ini Tuhan, supaya aku memberitakan kebenaran firman-Mu. Seluruh hati, pikiran, perasaan, dan kemauanku Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Semua persiapan yang telah kusiapkan tidak akan berguna, tidak akan berarti apa-apa apabila Tuhan sendiri yang tidak beracara bersama kami, tetapi melalui urapan Tuhan, semua yang telah hamba siapkan, yang hamba sampaikan, akan menjadi pembelajaran yang indah bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, saya akan membaca untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini tema kita adalah janganlah menjadi batu sandungan. Nah, pada minggu yang kedua ini, kita akan berdiskusi atau akan membicarakan sebuah subtema yang saya beri judul mengenal dan mengatasi batu sandungan. Teks rujukan kita telah kita baca tadi dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya akan mulai dengan sebuah hasil penelitian dari Universitas Michigan. Para peneliti dari Universitas Michigan, saudara-saudara, melakukan penelitian tentang hubungan antara otak dan otot ketika seseorang tersandung atau terpeleset dan kemudian jatuh. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada jeda antara otak dan otot saat kita akan terjatuh. Mereka mampu mengungkapkan hal ini melalui analisis respon listrik di otak menggunakan alat yang disebut dengan elektroencephalogram. Jika seseorang tersebut yang akan terjatuh tadi bisa lebih berespons cepat, maka jatuh akibat tersandung bisa dicegah dan bisa diatasi. Jadi ternyata saudara-saudara, hasil penelitian ini membuktikan atau menunjukkan bahwa tidak selamanya orang yang tersandung itu jatuh. Tapi bisa juga mereka tidak terjatuh karena mereka bisa bereaksi lebih cepat. Dan ternyata itu dibuktikan dari penelitian ini. Nah, apa hubungannya hasil penelitian ini dengan pembahasan kita? Yaitu mengenal dan mengetahui batu sandunganmu. Mari kita melihat berikut ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terminologi dunia fisik, batu yang membuat orang tersandung, yang kemudian itu disebut dengan batu sandungan, batu yang membuat orang tersandung, pada umumnya itu adalah batu yang letaknya salah tempat, salah kedudukannya. Atau yang kedua adalah batu yang menonjol daripada batu-batu lainnya. Nah, ketika orang melewati batu itu, berjalan melewati batu itu, dan kemudian mengangkat kakinya dan melangkah, ayunan langkahnya tidak lebih tinggi dari batu tersebut, maka orang tersebut tersandung dan biasanya jatuh. Tapi ada juga yang tidak jatuh karena bisa bereaksi lebih cepat karena ada jeda antara otak dan otot. Hasil penelitian University of Michigan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak berlaku bagi orang buta. Mari membaca Imamat 19 ayat 14. Dalam Imamat 19 ayat 14 dikatakan, "Janganlah kamu mengutuk orang tuli atau menaruh batu sandungan di depan orang buta yang sedang berjalan. Takutlah akan Allahmu karena akulah Tuhan." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, batu sandungan ini janganlah disengaja. Jangan disengaja. Walaupun itu bisa menjadi batu sandungan juga, tapi terutama bagi orang buta, itu otomatis akan menjadi batu sandungan. Karena dia nggak tahu bahwa ada batu yang menonjol yang salah tempatnya di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam terminologi dunia fisik ini, yang baru kita pelajari tadi, bahwa batu sandungan itu adalah batu yang letaknya salah. Batu yang menonjol daripada lainnya. Dan itu dapat menyebabkan orang tersandung. Walaupun tidak semuanya pasti jatuh. Tapi pada umumnya ketika orang tersandung dan jatuh dan kurang cepat bereaksi, maka yang terjadi adalah orang itu akan mengalami cedera. Nah, bagaimana terminologi ini kita bawa ke dalam dunia rohani? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terminologi dunia rohani, batu sandungan itu berarti sesuatu yang menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa.
Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca untuk kita. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah itu, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Perhatikan saudaraku dalam 1 Korintus 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11, kata-kata pengetahuan diberi 2 tanda kutip. Artinya ada satu pengertian yang menarik. Dalam terminologi rohani, batu sandungan di situ adalah metafora. Sebetulnya batu sandungan itu merujuk kepada orang Kristen. Dan siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen itu dalam 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 11, orang Kristen itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 10 dikatakan, engkau yang mempunyai pengetahuan. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mempunyai pengetahuan adalah mereka yang memiliki pemahaman tentang kekristenan. Mereka yang memiliki pemahaman tentang agama Kristen. Mereka yang memiliki pemahaman tentang hal-hal yang halal dan yang haram bagi orang Kristen. Mereka yang memahami tentang kebijaksanaan moral, nilai-nilai moral yang benar sesuai dengan kehidupan Kristen. Itu adalah orang-orang yang disebut di dalam 1 Korintus 8 ayat 10 tadi, engkau yang mempunyai pengetahuan. Dan engkau yang mempunyai pengetahuan inilah yang diposisikan, dimetaforakan sebagai orang yang bisa menjadi batu sandungan. Orang yang bisa menjadi batu sandungan. Jadi dalam terminologi rohani, batu sandungan dalam perspektif Alkitab adalah orang Kristen. Yaitu saudara dan saya, pengikut Kristus yang telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kekristenan. Tetapi perbuatan kita, sikap kita menyebabkan kegoncangan rohani bagi orang lain yang lemah hati nuraninya. Jadi sikap, perbuatan kita, perkataan kita, orang-orang yang memahami tentang kekristenan itu bisa menyebabkan kegoncangan rohani. Artinya saudara, perkataan kita, sikap kita, posisinya sama dengan batu sandungan dalam dunia fisik yang tidak pada tempatnya, yang menonjol. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tidak pada tempatnya, kita bereaksi tidak pada tempatnya, kita bereaksi tidak seharusnya, kita berada dalam kondisi yang tidak seharusnya, kemudian kita melakukan sikap yang tidak sebenarnya, maka posisi kita menjadi batu sandungan. Itu adalah batu sandungan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang Kristen yang berada dalam posisi yang salah, dalam keadaan yang salah, berperilaku salah, berbuat tidak benar, mereka kemudian disebut sebagai orang yang telah menjadi batu sandungan bagi saudaranya orang Kristen lainnya, tetapi mereka yang masih lemah hati nuraninya. Namun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, bisa juga kita sebagai perorangan atau sebagai kelompok, bisa juga kita menjadi batu sandungan
bagi orang lain yang belum menjadi pengikut Kristus. Bisa juga kita karena berkelakuan, berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kekristenan, kita tidak berbuat sebagaimana seharusnya, maka kedudukan kita menjadi sama dengan batu yang tidak pada tempatnya. Maka kita pun bisa menjadi batu sandungan bagi mereka, sehingga mereka tidak menjadi atau batal menjadi pengikut Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat, saya akan membaca kepada kita, ini berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Orang Kristen atau sekelompok orang Kristen, bisa komunitas, bisa sebuah komunitas gereja, bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika mereka berposisi berada dalam keadaan yang tidak seharusnya, yang tidak sebenarnya, kelakuan mereka tidak menunjukkan nilai-nilai. Sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang mengerti nilai-nilai kekristenan, mereka bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum mengenal Kristus. Mereka batal menjadi pengikut Kristus, atau setidak-tidaknya mereka terhambat untuk menjadi pengikut Kristus. Mari 2 Korintus 4 ayat 2 dan sampai 4. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang, siapa saja. Oleh karena itu, maka kami tidak berlaku licik dan kami tidak memalsukan firman Allah. Sehingga kami berani untuk menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi mereka tidak melihat cahaya Injil bisa disebabkan oleh karena kita atau kita dalam kelompok komunitas orang Kristen tidak menunjukkan terang Injil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tidak melihat terang Injil itu. Walaupun orang yang bertobat, orang yang menjadi pengikut Kristus dipilih oleh Tuhan, namun demikian kita bisa menjadi penghambat bagi mereka. Tugas kita adalah memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu adalah tugas kita. Memancarkan cahaya Injil. Tugas kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi oleh karena itu, dalam terminologi rohani, orang Kristen bisa menjadi batu sandungan buat orang lain di luar Kristus. Karena mereka berperilaku tidak seharusnya. Tidak sebagai orang yang berpengetahuan. Nah, berdasarkan ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat hal-hal apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang bisa jadi batu sandungan? Siapa yang bisa tersandung pada batu sandungan itu? Jawabannya adalah semua orang Kristen berpotensi untuk menjadi batu sandungan. Khususnya saudara dan saya yang berpengetahuan tadi. Semua orang Kristen berpotensi untuk tersandung pada batu sandungan. Jadi semuanya bisa tersandung pada batu sandungan itu, berpotensi. Namun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang Kristen akan tersandung pada batu sandungan itu. Karena ada sebagian orang Kristen sudah mengenal hal-hal yang menjadi batu sandungan dan sudah memiliki cara untuk mengatasinya.
Karena itu dalam pembicaraan kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sekarang hal-hal apa saja yang dapat membuat kita menjadi batu sandungan. Hal-hal apa saja yang menjadi batu sandungan bagi diri kita dan juga oleh diri kita terhadap orang lain. Mari kita lihat yang pertama. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 saya baca kembali. Saudara-saudara yang tercinta, kalian adalah orang-orang asing dan perantau di dunia ini. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Kata menuruti hawa nafsu manusia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu dalam terjemahan baru berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hawa nafsu manusia itu adalah keinginan daging. Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal apakah yang bisa menjadi batu sandungan bagi diri sendiri, bahkan oleh diri sendiri kepada orang lain? Itu adalah yang pertama, bernama kedagingan. Kedagingan, saudara yang dikasih Tuhan. Kedagingan itu adalah natur manusia. Semua orang punya daging. Kalau orang itu punya daging, maka pasti dia punya keinginan daging. Dagingnya, tubuhnya memiliki keinginan. Dan keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Di satu sisi, jiwa kita punya pikiran, punya perasaan, dan punya keinginan pula. Nah, ini adalah dua keinginan yang berpotensi kalau tidak dikendalikan menjadi batu sandungan bagi diriku maupun melalui diriku kepada orang lain. Itu yang pertama. Kedagingan. Dan ingat, kedagingan kita selalu berjuang melawan jiwa. Alkitab berkata bahwa semua keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kenalilah keinginan kedaginganmu. Pahamilah bahwa engkau punya keinginan daging dan keinginan daging itu menjurus kepada hawa nafsu duniawi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Keinginan daging, kalau dia dinyatakan, diubah menjadi tindakan, maka di dalam Galatia pasal 5 kita membaca bahwa Galatia pasal 5 menerangkan kepada kita tentang perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Jadi keinginan daging itu, kedagingan kita itu ternyata telah menjadi perbuatan daging yang sudah dialami, yang sudah dilakukan oleh semua manusia di dunia ini, termasuk saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan daging itu menjadi batu sandungan kedua yang harus kita jaga, yang harus kita kenali. Perbuatan daging adalah presentasi dari keinginan daging. Ketika dia baru menjadi keinginan, dia sudah bisa menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Tapi ketika dia menjadi perbuatan daging,
maka dia bisa menjadi batu sandungan buat diriku sendiri, bahkan juga melalui diriku bagi orang lain. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, kepentingan diri sendiri, kedengkian, dan kemabukan. Sengaja saya mengumpulkan kata-kata yang berimbuhan ke-an. Yang berimbuhan ke-an. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Indonesia, fungsi imbuhan ke-an itu membentuk kata benda konkret. Jadi berarti kedagingan, berarti hal-hal yang bersifat daging telah menjadi nyata, telah menjadi benda, telah menjadi tindakan, telah menjadi perbuatan. Fungsi imbuhan ke-an juga berarti membentuk kata kerja intransitif. Jadi dengan demikian, kata kecemaran, saudara yang dikasihi Tuhan, kata kecemaran berarti telah menjadi suatu perbuatan cemar. Telah menjadi orang yang berada dalam kecemaran itu adalah mereka yang berada pada kondisi cemar. Kondisi melakukan hal-hal yang cemar. Dan perbuatan mereka itu muncul karena keinginan daging. Dan perbuatan itu kemudian menjadi batu sandungan buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain. Terutama bagi mereka yang lemah hati nuraninya. Nah, kalau kecemaran itu dilakukan oleh orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang telah mengerti tentang nilai-nilai rohani kekristenan, telah mengetahui hal-hal yang benar dalam konteks kekristenan, maka orang itu menjadi batu sandungan. Semoga itu bukan saudara dan saya. Kepentingan diri sendiri, kepentingan diri sendiri berarti orang itu orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Selalu harus dia yang diutamakan, harus dia yang didengar. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang sangat berpotensi menjadi batu sandungan. Karena itu saudara, kenalilah kepentingan diri sendiri. Apakah Anda masuk dalam kategori orang yang selalu berorientasi pada kepentingan diri sendiri? Kalau itu terjadi, maka berhati-hatilah. Karena saudara sedang dalam kondisi menjadi batu sandungan buat orang lain. Kedengkian. Orang yang punya dengki, punya benci, dan punya dendam kepada orang lain. Katanya, saya telah memaafkan orang itu. Tetapi orang itu dalam hatinya belum. Dia masih dengki. Maka orang itu berada dalam keadaan dengki kepada orang lain. Kalau itu masih terjadi, maka segeralah saudara boleh menyelesaikannya dengan orang itu, berdamai dengan orang itu, dan membebaskan diri Anda dari kedengkian. Kemudian ada kemabukan. Kemabukan bukan berarti mabuk anggur, tapi mabuk segala macam. Harta benda, mabuk kekayaan, mabuk puji-pujian, mabuk jabatan, mabuk asmara juga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak dikendalikan. Ketika orang itu dalam kemabukan, maka orang itu berada dalam kondisi mabuk. Mabuk harta, mabuk kekayaan, dalam kondisi. Dan orang yang berada dalam kondisi mabuk, kemabukan, orang itu sangat berpotensi menjadi batu sandungan. Percabulan, perseteruan, perselisihan, percideraan, penyembahan berhala, semua merujuk kepada orang yang berada dalam proses. Dalam proses melakukan hal-hal yang cabul, proses berseteru dengan orang lain, proses berselisih dengan orang lain,
dan proses itu masih sedang berlangsung dan tidak diselesaikan. Proses saling menciderai, saling melukai dengan kata-kata melalui media sosial dan dengan berbagai cara. Proses dalam penyembahan berhala. Apakah yang menjadi berhala dalam hidup kita? Apakah ada orang lain yang kita puja-puja? Apakah Yesus yang kita puja-puja? Apakah harta kita yang kita puja? Hawa nafsu, sihir, iri hati, amarah, roh pemecah, pesta pora, dan sebagainya. Semua perbuatan daging itu perlu kita kenali, karena itu bisa menjadi batu sandungan buat diriku sendiri maupun diriku kepada orang lain, terutama mereka yang lemah imannya. Kalau itu dilakukan oleh saudara dan saya yang mengaku pengikut Kristus, apalagi kami para hamba Tuhan yang berkhotbah di atas mimbar ini, kami begitu sangat harus berhati-hati, sangat harus mengenali supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Sebab kami, yaitu saudara dan saya, adalah orang-orang yang disebut berpengetahuan. Mengetahui hal-hal rohani, mengetahui hal-hal tentang kekristenan. Hati-hatilah supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah keinginan mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 27 ayat 20, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikian jugalah mata manusia tak akan puas. Jadi mata kita ini disebut sebagai jendela, sebagai pintu masuk. Pintu masuknya informasi apa yang kita lihat di depan kita. Dan keinginan mata kita, sebab dia juga adalah daging kita, keinginan mata kita kalau tidak dikenali, tidak dikendalikan, dia bisa menyebabkan terjadinya batu sandungan. Masih ingat contoh Daud dan Betseba? Dalam peristiwa Daud dan Betseba, saudara, 2 Samuel 11 ayat 1-13, kita sudah sering membaca ini, sering mendengar ini. Dampaknya apa? Uria harus mati, harus binasa. Dan itu disebabkan oleh Raja Daud yang telah menjadi batu sandungan bagi Uria. Bahkan Raja Daud telah menciptakan batu sandungan bagi dirinya sendiri. Syukurlah kemudian Raja Daud bertobat. Raja Daud bertanggung jawab setelah dia ditegur oleh Nabi. Tetapi Uria tidak sempat lagi melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang sama dengan itu, Raja Ahab melihat kebun anggur Nabot yang begitu subur, menghasilkan buah anggur yang begitu bagus. Lantas dia menginginkan kebun anggur itu. Tetapi caranya bagaimana? Caranya adalah Nabot harus dibunuh, harus dimatikan. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25 nanti saudara bisa membaca. Kemudian keinginan mata Raja Ahab ini dibantu oleh istrinya yang bernama Isabel. Isabel kemudian melakukan satu konspirasi, melakukan satu perencanaan, lalu akhirnya Nabot terbunuh. Setelah Nabot terbunuh, Isabel datang berkata kepada Raja Ahab, ambillah kebun anggur Nabot, sebab Nabot telah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan mata bisa menyebabkan batu sandungan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Maka mari kendalikanlah keinginan mata saudara. Hati-hatilah dengan keinginan mata kita. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, apakah yang bisa menjadi batu sandungan bagi kita? Yang keempat adalah sikap dan perilaku hidup kita. Sikap dan perilaku hidup kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi.
Di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Kristus, atau di tengah saudara-saudara kita seiman, kita harus memiliki cara hidup, perilaku hidup yang sesuai dengan pengetahuan kekristenan kita. Itu yang perlu kita jaga. Sikap kita perlu kita kenali apakah kita bersikap yang benar. Sikap adalah sebuah reaksi evaluatif, suatu penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain, peristiwa atau aspek lain dalam lingkungannya. Nah, saudara, sikap itu melibatkan kognitif kita, afektif kita, dan konatif kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya perilaku merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Jadi, bagaimana kita bereaksi melihat orang? Apakah ketika seseorang melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar, apa yang keluar dari mulut kita? Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Ketika orang memfitnah kita misalnya, kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Perhatikan saudara, sikap dan perilaku hidup kita bisa menjadi batu sandungan. Orang akan berkata, orang itu pengkhotbah kok begitu? Pengkhotbah kok begitu? Masih membenci orang lain? Pengkhotbah kok seperti itu? Kata-katanya, bahasanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ada di sekitar kita yang melihat hal itu bisa menjadi tersandung karenanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kelima yang bisa menyebabkan, yang harus kita kenali untuk kita ketahui adalah harta benda. Harta benda kita bisa menjadi penyebab batu sandungan bagi kita dan bagi orang lain. Yehezkiel 7 ayat 19. Mereka akan membuang perak mereka di jalan-jalan dan emas mereka akan menjadi najis. Perak dan emas mereka tidak akan dapat membebaskan mereka pada hari murka Tuhan. Mereka tidak akan memuaskan jiwa mereka, tidak juga mengisi perut mereka, karena itu telah menjadi batu sandungan dari kedurhakaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Lot dan istrinya. Lot dan istrinya tersandung karena gemerlapnya dunia Sodom dan Gomora. Karena begitu banyak hartanya, sehingga ketika malaikat pagi-pagi minta mereka segera melarikan diri dari kota Sodom, maka Lot sengaja mengulur-ulur waktu sampai Lot harus diseret keluar dari kota Sodom untuk kemudian disuruh pergi. Tetapi ketika mereka sudah berlari pergi, hati istrinya tidak bisa melupakan harta kekayaan yang ada di kota Sodom yang mereka miliki. Akhirnya dia melihat ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta benda kita yang kita kumpulkan di dunia ini bisa menjadi batu sandungan. Harta benda bisa membangkitkan kesombongan kepada kita. Harta benda bisa menyebabkan sikap kita menjadi tidak baik, menjadi seolah merasa yang paling penting, seorang yang paling berharga, seorang yang patut dihormati. Sikap seperti itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu saudara, jagalah, cermatilah sikap dan perilaku saudara. Yudas Iskariot tersandung karena 30 keping perak. Gehasi tersandung karena 2 talenta perak. Dan 2 potong baju, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Esau tersandung oleh sepiring kacang merah. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini bisa menjadi batu sandungan buat diri kita sendiri, bahkan buat diri kita sendiri dan orang lain. Karena harta benda, kecintaan kita kepada harta kita bisa membentuk sikap dan perilaku yang kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5. Yang pertama,
harta benda. Yang kedua adalah keinginan mata. Yang ketiga adalah keinginan daging. Yang keempat adalah kedagingan kita itu sendiri, natur kita itu sendiri. Semuanya itu bisa membentuk sikap dan perilaku yang presentasinya menjadi batu sandungan, bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada sama-sama sebagai orang yang punya pengetahuan dan melihat saudara kita yang punya pengetahuan telah menjadi batu sandungan, maka kita jangan menjadi ikut tersandung. Tetapi posisi kita adalah harus menjadi orang yang membantu, yang menasehati orang itu. Nah, bagaimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengatasi hal-hal yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita? Mari kita lihat 1 Petrus yang tadi telah kita baca. 1 Petrus 2 ayat 11, ayat 17. Kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 17 sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Jadi bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak bisa menjadi batu sandungan dalam perilaku dan sikap kita? Yang pertama, hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Bagaimana presentasinya? Ayat 12 memberikan jawabannya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara bersosialisasi yang baik. Milikilah cara berinteraksi yang baik. Milikilah cara berkata-kata yang baik. Semua itu akan menjadi satu bentuk rasa hormat kita kepada semua orang. Dan itu juga menjadi bentuk rasa mengasihi kita kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana kita mengatasinya? Takutlah akan Allah. Bagaimana presentasi takut akan Allah itu? Mari kita lihat ayat 13. Takut akan Allah artinya tunduk. Tunduklah karena Allah. Karena Allah. Karena Tuhan melarang kita melakukan itu, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja, kepada pemegang kekuasaan yang tertinggi. Artinya ini berbicara tentang aturan-aturan yang ditetapkan. Aturan di jalan, aturan berlalu lintas, aturan dalam membayar pajak misalnya. Dan masih banyak lagi saudara-saudara. Aturan-aturan itu kita harus melakukannya karena kita takut akan Allah. Hormatilah raja itu mengindikasikan bahwa kita harus mematuhi semua peraturan yang telah dibuat untuk kita semua. Sebab semua itu dibuat untuk kebaikan kita. Sebab semua itu dibuat untuk menghormati kita semua, orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, mereka yang melanggar itu, maka orang itu akan menerima hukuman dari pemerintah itu juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesemuanya itu, ayat yang ke-15 berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah, yaitu kita semua, orang-orang Kristen yang berpengetahuan, yang mengenal nilai-nilai rohani kekristenan, yang kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dengan hidup sebagai hamba Allah, kita dapat mengatasi semua bentuk fenomena dari batu sandungan yang bisa kita timbulkan dari diri kita sendiri dan bisa berdampak kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar pada pagi ini Tuhan. Kami telah belajar tentang batu sandungan, bahwa kami bisa menjadi batu sandungan. Tetapi di satu sisi kami pun sebetulnya bisa saja tidak perlu tersandung oleh perbuatan orang lain. Tetapi di atas semua itu Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memperlengkapi kami dengan segala kemampuan. Tuhan telah memanggil kami untuk hidup sebagai hamba-Mu, karena hanya dengan cara itulah kami bergantung sepenuhnya kepadamu, dan dengan cara itulah kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami bisa menghindari diri, mengatasi diri kami, segala keinginan daging kami agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Siapapun di antara kami ya Tuhan pada hari ini yang kedapatan berada dalam keadaan menjadi batu sandungan, ampunilah mereka Tuhan. Ampunilah kami semua yang selalu saja lalai dalam melaksanakan kebenaran firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa dan mohon kepadamu. Hati, pikiran, dan perasaan kami, keinginan kami taruh dalam tangan-Mu, supaya dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Amin.